paling banyak di Batam. Kenapa? Soalnya jadi antar pulau bisa juga terjadi ya. Singapura sama Malaysia sama Batam kan gampang. Akhirnya mereka, kenapa shelter kita ada di Batam? Soalnya kita di sana dapat cowok dari Sabang sampai Merauke, akhirnya ke sana. Ada di Pulau Batam. Jadi studi kasusnya kebanyakan di Batam ya. Jadi anak-anak ini antara lain dari panti asuhan, kemudian dari keluarga-keluarga miskin. Mungkin juga broken home, ada nggak? Iya, banyak. Sama daerah-daerah ya rawan prostitusi. Akhirnya kebanyakan juga tidak punya pendidikan yang ya udah mengajar mereka seks, konsekuensi seks. Dan akhirnya kepikiran mereka, oh dapat uang, ya udah. Terus kebanyakan juga kalau ditipu, yang penting keluarga saya dapat uang. Nah itu juga belum tentu. Kemudian apa yang dilakukan Faye melalui Rumah Faye itu? Rumah Faye ada 3 program, pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Saya sendiri yang paling banyak kerja di pencegahan. Pencegahan itu apa yang Faye lakukan bersama teman-teman? Kebanyakan soalnya orang suka mikir bahwa di Rumah Faye kita cuma menolong anak perempuan yang sudah masuk cycle perdarahan, kita ambil dari luar. Ke saya, anti trafficking anak-anak adalah untuk menghentikan cycle itu, untuk mengingatkan anak-anak bahwa hey, there's another way, untuk memberi mereka opportunity dan untuk mengingatkan mereka hak-hak mereka gitu loh. Jadi mengedukasi anak-anak ini ya, mendidikan tentang ya hak-hak mereka, tentang bagaimana mereka bisa kerja di mana, bisa dapat pendidikan yang lebih layak. Ya, pernah takut nggak? Ya saya selalu diangkat di keluarga yang selalu bilang, if you're doing the right thing, don't be afraid gitu loh. Jangan takut kalau memang kita melakukan hal yang benar ya. Baik, nah di sini ada Pak Maruli ya, orang tua Pak Ayah dari Faye. Pak Maruli, kok bisa Anda izinkan Faye punya kegiatan yang berkaitan dengan risiko? Karena ini kan sindikat, ini kan orang-orang jahat ya, yang memperdagangkan anak-anak. Anda nggak sayang sama anak Anda ya? Kenapa diizinkan? Seperti disampaikan tadi awalnya adalah pencegahan itu, pencegahan, pembebasan, terus rehabilitasi ya. Kita pikir itu tidak akan secepat ini. Jadi proses mungkin pencegahan itu beberapa tahun, nanti mungkin kita pikirkan lagi kelanjutannya, ternyata dalam waktu sekitar 3-4 tahun sudah membuat shelter. Ya kalau sebenarnya kalau banyak bertanya perkembangan lebih ke mamanya sebetulnya. Karena kebetulan saya tugas berpindah-pindah. Tapi secara umum ya saya pikir dulu ya memang passion dia di situ. Awalnya kami cuma berpikir supaya punya sosial pada lingkungan, cuma sampai misalnya di tempat yatim piatu atau tentang anak-anak. Ternyata dia lebih jauh dari itu ya kita ikuti saja Pak. Ada perasaan khawatir nggak? Ya sudah berjalan Pak. Ya, sepanjang melakukan hal yang baik nggak usah takut ya. Nggak usah takut Pak. Tuhan. Apa komentar teman-temanmu ketika tahu bahwa kamu aktif untuk mencegah perdagangan anak-anak dan prostitusi ini? Kayaknya pertama kali mereka sedikit terkejut gitu loh, bahwa saya salah satu paling muda di kelas saya, dan waktu itu mereka sedikit beneran gitu, lu mimpi apa gimana? Tapi abis itu diomongin dan mereka sebenarnya fully support saya. Kebanyakan teman-temanku sudah kontak Rumah Faye, bilang mereka mau volunteer, dan itu ke saya penting sekali sih. Kebanyakan volunteer di Rumah Faye adalah anak-anak muda. Siapa aja mereka datang, dari keluarga seperti apa? Teman-teman semua ada? Teman-temanku yang personal ada orang dari mana-mana, dan saya rasa dibayar atau tidak mereka? Nggak dibayar. Dan itu ke aku yang paling amazing gitu. Soalnya volunteer kita adalah backbone dari Rumah Faye. Tim kita di Jakarta tuh kecil sekali, 4 orang paling gak nyampe gitu. Jadi volunteer kita adalah backbone-nya. Boleh berdiri yang aktif di Rumah Faye ya, relawan-relawan. Iya. Baik. Memang orang baik itu kelihatan dari wajahnya ya. Senyum-senyum terus. Senyum-senyum terus. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi.
Terima kasih, Fe. Ya. Sesudah ini kita akan mendengarkan suara dari buruh perempuan. Karena selama ini kita sering mendengar pelecehan terhadap buruh perempuan. Mereka diperlakukan tidak pantas, mereka didiskriminasi di dalam lingkungan kerja, dan setelah ini ada wakil yang menyuarakan hak-hak buruh perempuan yang selama ini dilecehkan. Siapa mereka? Ikuti terus Kick Andy. Kalau dibilang pelecehan seksual itu dari apa sampai apa sih? Dari disiul-siul sampai diraba, diremas,